Kamu di acara pernikahan Arman dan Lily, ini Arman berdiri sendirian. Yang mana dari cewek-cewek ini yang calon istrinya? Yang ini, lihat, ada tulisan namanya Lily di gelangnya. Bocah-bocah perempuan ini berebut boneka itu milik salah satu dari mereka. Tapi mereka semua bilang itu boneka miliknya. Menurutmu, siapa pemilik sebenarnya? Pasti gadis kecil ini. Lihat deh, bajunya sama dengan baju boneka itu. Ini perayaan Halloween dan beberapa orang memakai kostum hantu. Tapi di antara mereka ada hantu beneran loh. Yang mana ya? Lihat, orang ini nggak punya bayangan. 3 sekawan pergi camping, 2 dari mereka manusia sungguhan dan yang 1 robot. Perhatiin foto mereka dan kasih tahu yang mana robotnya. Pasti cowok ini. Lihat jejak kaki yang ditinggalin masing-masing dari mereka. Jejak kaki cowok ini sebenarnya jejak roda yang nggak lumrah bagi manusia beneran. Amanda dan ibunya ikutan acara game show. Ini putaran final dan tugas Amanda adalah nyari tahu yang mana dari kedua wanita ini yang ibunya. Keduanya memakai topeng, jadi Amanda nggak bisa melihat wajah mereka. Kamu bisa bantu dia? Perhatikan rambut kedua wanita itu. Amanda berambut merah, wanita ini juga berambut merah, jadi pasti dia ibunya. Dalam kondisi apapun, Amanda pasti tahu warna rambut ibunya, jadi dia bisa menjawab. Polisi setempat memperoleh informasi bahwa kota kecil mereka telah diinvasi. Para petugas mulai berpatroli untuk memeriksa kartu identitas orang-orang. Akan kutunjukin satu demi satu kartu identitas itu, dan kamu harus putusin siapa yang mencurigakan. Misalnya, yang ini. Apa pendapatmu? Lihat tahun lahir cowok ini jelas bukan kartu identitas asli. Ini ada lagi. Apa katamu tentang wanita ini? Lihat alamatnya, itu cuma nama suatu tempat tertentu, nggak disebutkan provinsi atau negaranya. Yap, orang ini juga mencurigakan. Orang berikutnya adalah wanita muda ini, dan ini kartu identitasnya. Apa kamu melihat ada yang mencurigakan? Kayaknya nggak ada yang salah sih, biarin aja deh dia pergi. Ini ada lagi, gimana dengan orang ini? Kali ini perhatiin fotonya deh, semua foto identitas memakai latar belakang putih. Yang ini bukan kartu identitas resmi, jadi menurutku dia mencurigakan. Ada tersangka terakhir untukmu. Apa pendapatmu? Apa ada yang perlu dicurigai? Enggak, dia baik-baik aja kok. Biarin dia pergi deh. Seorang wanita kaya, Bu Risa, sedang mencari orang yang mau bersih-bersih rumahnya setiap minggu. Dia mengundang 3 pelamar dan bertanya kenapa mereka menginginkan pekerjaan itu. Amalia bilang dia ingin nyari uang selama musim panas untuk jalan-jalan keluar kota bersama teman-temannya. Udin bilang ibunya memaksa dia untuk punya kegiatan khusus di musim panas supaya dia nggak main video game seharian. Anita bilang dia benar-benar bokek dan butuh uang untuk hidup.
Setelah mereka pergi, Bu Risa menyadari kalung berliannya hilang. Dia menduga salah satu calon pekerja itu telah mencurinya. Jadi dia mengundang mereka lagi, perhatikan mereka dan cari tahu ya, siapa pencurinya. Pencurinya Anita. Dia bilang dia bokek kan? Terakhir ke rumah Bu Risa, dia memakai pakaian usang. Tapi lihat deh dia sekarang. Bajunya, anting-anting emasnya, dan iPhone-nya baru. Pasti dia nyuri kalung itu dan menjualnya. Suatu hari di musim dingin yang bersalju, polisi mendapat laporan kalau salah satu rumah di lingkungan sekitar telah dirampok. Seorang detektif mengunjungi orang-orang yang tinggal di sana dan semua bilang mereka di rumah saja karena faktor cuaca. Tapi detektif tahu siapa yang bohong. Orang itu menjadi terduga utama. Siapa dia? Pasti orang yang tinggal di rumah ini. Dia bilang dia tinggal di rumah saja, tapi dia jelas memarkir mobilnya setelah salju menumpuk di jalan masuk ke rumahnya. Jadi, mobil itu telah dipakai pergi sebentar. Kenapa dia bohong ya? Hari lain, kejahatan lain. Pak Seno, seorang pengusaha, menjadi korban pencurian. Dia bilang dia punya brankas berat yang penuh uang tunai di kamarnya. Sekarang brankas itu hilang dan dia khawatir nggak punya bukti apapun bahwa dia pernah memilikinya. Tapi sang detektif bilang dia percaya sama pria itu dan meminta keterangan detail. Gimana detektif bisa tahu kalau pengusaha itu nggak bohong? Lihat, ada bekas cekungan di lantai. Sesuatu yang benar-benar berat memang pernah diletakkan di sana dalam waktu lama. Ada pencurian lain di sebuah kota kecil dan terduga utamanya adalah Dimas, teman lama dan mantan mitra bisnis korban yang berubah menjadi musuh. Esok harinya tanggal 7 Agustus, polisi mengunjungi Dimas tapi dia nggak ada di rumah. Saat Ismi kesasar lagi di hutan nih. Biasalah. Kali ini dia nggak perlu muter-muter dulu buat nemuin rumah sang penyihir tua. Setelah masuk, Ismi ngelus-ngelusi Anabul dan minta bantuan ke penyihir agar dia bisa pulang lagi. Penyihir itu bersedia ngebantu, tapi dengan satu syarat, Ismi harus mecahin teka-teki. Kalau dia berhasil, penyihir itu akan membantunya pulang. Tapi kalau gagal, Ismi harus tinggal di situ bareng penyihir dan Anabul selamanya. Nggak ada pilihan lain. Dia harus setuju. Nenek sihir itu kemudian memberinya 3 tongkat dan meminta Ismi untuk mengubahnya menjadi 6 tanpa memotongnya. Beberapa saat kemudian, Ismi berhasil mecahin teka-teki itu. Gimana caranya ya? Tiga batang ini bisa ngebentuk angka 6 Romawi kayak gini. 2 cewek ini mau datang ke opera. Menurutmu, siapa nih yang jadi model produk populer? Keduanya punya tas Louis Vuitton, tapi kamu perlu lihat logonya baik-baik deh. Logo yang kanan salah, jadi tasnya pasti palsu. Maka, cewek yang di sebelah kiri pasti sang model. Keluarga Pak Mahmud dan Pak Joni mau pergi liburan. Menurutmu, siapa nih yang punya anak perempuan? Amati kopernya baik-baik deh. Keluarga Pak Mahmud cuma bawa 2 koper, tapi keluarga Pak Joni bawa 3 koper. Koper yang satunya pasti punya anak perempuan mereka yang mungkin lagi ke toilet sebentar. Yuk kita pergi ke Norwegia. Setelah liburan Natal, 2 saudara kembar Alina dan Alisa datang mengunjungi ibu mereka. Namun salah satu saudari kembar ini punya pacar dari Thailand yang dia kunjungi tepat sebelum datang ke rumah ibunya. Apa kamu tahu yang mana? Norwegia terletak di dekat kutub utara dan sangat dingin. Saat itu juga sedang musim salju, tapi kulit Alisa lebih gelap karena terbakar sinar matahari. Mungkin karena dia baru kembali dari liburan bareng pacarnya di Thailand.
Nggak salah lagi sih. Saintis ini telah nemuin unsur baru, tapi 3 hari kemudian dia menghilang. Benny, asistennya harus ngeberesin pekerjaannya, tapi semua datanya ada di komputer saintis itu dan Benny nggak tahu kata sandinya. Cowok itu cuma tahu kalau kata sandinya berupa nama anak perempuan si saintis yang nggak pernah dia sebutin terang-terangan. Tapi untungnya Benny dapat petunjuk. Apa kamu bisa menebak nama anak perempuan saintis itu? Karena dia seorang saintis, kata kuncinya pasti berkaitan dengan kimia. Gimana kalau kita pakai tabel periodik unsur aja? Unsur ke-9 adalah fluor atau F, unsur ke-53 adalah yodium, dan bersimbol I ada angka 8 berarti oksigen atau O, dan unsur ke-11 adalah natrium atau Na. Jadi cewek itu bernama Fiona. Ketemu juga kan kata sandinya? Pak Marco dan istrinya lagi piknik di taman bareng 3 cewek yang masing-masing bernama Amelia, Christina, dan Sarah. 2 dari mereka keponakan Pak Marco dan satunya lagi anak perempuannya. Jadi anak perempuan Pak Marco yang mana? Udah pasti Amelia dong. Mata Pak Marco dan istrinya berwarna biru, berarti anak cewek mereka juga pasti bermata biru. Dan di antara ketiga cewek ini, cuma Amelia yang bermata biru. Melati, Rara, dan Tessa lagi ada di pesta meriah. Semuanya ngaku sebagai model terkenal di dunia. Tapi 2 dari mereka nggak ngomong jujur. Kira-kira siapa ya yang udah ngomong jujur kalau dia memang model top yang terkenal? Dia bawa tas desainer asli tuh, berarti tasnya juga pasti asli kan? Lihat deh, logo dompet Dolce & Gabbana yang dipakai Rara sama Tessa palsu. Jadi kedua cewek ini pasti udah bohong. Berarti model aslinya Melati. Saat lagi nyari angin di taman, Gunawan ngeliat cewek cantik. Dia langsung duduk di sebelah cewek itu dan ngajak ngobrol sampai berjam-jam. Akhirnya Gunawan tahu kalau cewek itu ternyata guru musik, punya 3 kakak dan 1 keponakan. Gunawan kemudian ngajak cewek itu jalan bareng, tapi dia harus nebak dulu nama keponakannya itu. Karena ngerasa kesulitan, cowok itu minta petunjuk. Cewek itu cuma nyaut dengan 36. Apa kamu bisa ngebantu Gunawan nebak nama itu? Tadi kan cewek itu berprofesi sebagai guru musik, jadi petunjuknya pasti berhubungan dengan musik. Oke, pakai notasi musik aja. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Nada ketiga bernama mi dan yang keenam la. Kalau digabung akan ngebentuk nama Mila. Wah, keponakannya pasti bernama Mila. Cie, mau ngedate bareng nih ye. Di akhir jam istirahat, Tina kembali ke kelas dan ngeliat surat ucapan terima kasih di mejanya. Saat ngecek sekeliling untuk nyari tahu pengirimnya, dia nggak bisa nemu. Tapi dia mencurigai 3 temen yang belajar bareng dia di mapel fisika. Dia kemudian nanya langsung isi surat itu ke mereka. Martin bilang dia sibuk bikin PR. Oscar ngaku kalau dia mainan medsos, jadi nggak mungkin kan dia nulis itu. Ria juga ngebantah kalau dia pengirimnya, karena saat itu dia lagi ada di kamar mandi. Tapi Tina bisa nebak loh siapa yang udah ngirim surat itu. Apa kamu juga bisa? Lihat tuh, tangan Ria belepotan tinta. Kalau dia ada di kamar mandi, tangannya pasti bersih kan? Jadi dia pasti udah bohong setelah nulis surat itu. Udah, ngaku aja. Nggak perlu malu-malu gitu, Bay. Menurutmu, gambar mana nih yang paling identik? Mantap, gambar 4 emang identik, tapi perlu diputer 180 derajat dulu.
Petugas kepolisian mendapat telepon dari villa milik pengusaha terkenal bernama Pak Gani. Dia hilang sejak pagi setelah keluar rumah untuk main golf bersama pelatihnya. Polisi segera menginterogasi semua saksi. Si asisten rumah tangga bilang setelah sarapan, Pak Gani langsung pergi sekitar jam 10 pagi. Istrinya bilang dia udah pergi sejak subuh ke acara pemotretan sebelum Pak Gani bangun. Dan si pelatih pribadi bilang dia seharian cuma di rumah. Petugas langsung tahu salah satu dari mereka sudah berbohong. Memangnya siapa? Jelas pelatihnya dong. Dia kan harusnya menemui Pak Gani. Ana lagi nginep di rumah neneknya yang tinggal di desa. Neneknya mau masak makan malam spesial. Jadi beliau minta sang cucu untuk ngumpulin jamur di hutan. Si nenek juga memberikan foto jamur khusus yang harus Ana petik. Dengan begini, Ana bisa tetap waspada karena di hutan banyak banget jamur beracun. Apa kamu bisa bantu Ana milihin jamur yang sesuai? Bagus, jamur nomor 3 kelihatan paling aman. Jody dan Hendra lagi nonton dangdut di kampung sebelah. Kedua cowok itu langsung naksir sama si biduan Tiara. Mereka kemudian ngajak Tiara liburan naik kapal ala-ala Titanic. Saat mereka sampai di dermaga, masing-masing cowok itu langsung ngaku sebagai pemilik kapal. Bantu Tiara nemuin pembohongnya dong, biar dia nggak dimodusin terus. Amati kapalnya deh, jas kotak-kotak yang tergantung di situ cocok banget sama celana Hendra. Sedangkan arloji yang dipakai Jody kelihatan retak dan nunjukin jam 8 pagi. Padahal saat itu udah sore hari, orang kaya kok pakai arloji rusak. Minggu depan, bayi Miko dan Winda diprediksi bakal lahir. Tapi saat Miko lagi ngecat dinding, punggungnya tiba-tiba sakit. Dia pun jatuh, kemudian pingsan. Saat terbangun di rumah sakit, Miko sudah linglung. Ada 3 cewek berdiri di dekat ranjangnya. Dan masing-masing mengaku sebagai istrinya. Apa kamu tahu istri Miko yang asli? Perut cewek ini masih terlalu kecil lah untuk ukuran bumil yang mau lahiran seminggu lagi. Cewek ini pakai high heels bertali, sedangkan sepatu cewek ini nggak ditali. Pasti dia nggak bisa ngiket talinya sendiri karena perutnya udah membesar. Lihat gambarnya baik-baik ya, biar kamu bisa tahu keunikan dari kucing ini. Oh, itu dia yang kakinya kelihatan beda sendiri. Tina punya 5 kakak perempuan. Suatu malam, dia terbangun oleh suara berisik yang berasal dari kamar salah satu kakaknya. Kemungkinan sih itu suara pintu yang dibanting. Salah satu dari kakak Tina pasti udah keluar rumah setelah lampunya mati tuh. Dia pun langsung ngecek ke kamar mereka. Setelah sampai di masing-masing kamar tidur, Tina ngelihat semua kakaknya tidur pulas. Bantu Tina nyari kakaknya yang malam-malam berkeliaran dan bikin gaduh dong. Pasti si kakak yang di tempat tidur ketiga. Dia nutupin sepatunya yang kotor pakai selimut. Tony ngajak tunangannya Diana, Sarah, dan anjing mereka ke rumah sang mama, Ibu Wildan. Keesokan harinya, anjing Diana hilang. Mengetahui ini, dia langsung menanyai ketiga orang lainnya. Saat itu Tony lagi nongkrong bareng teman SMA-nya. Sambil memperlihatkan kucing imut, Sarah bilang dia lagi asik main-main sama Annabul barunya. Sedangkan Bu Wildan langsung menjauh dari anjing Diana karena dia alergi sama Annabul. Jadi siapa nih yang udah bohong? Bu Wildan ngadi-ngadi soal alerginya tuh. Kalau emang punya alergi, dia pasti nggak akan tahan berada di dekat kucing kan?
Betty punya 3 anak. Suatu hari tetangganya Laura ngasih tahu kalau dia melihat salah satu anak Betty di klub malam. Tapi Laura nggak begitu hafal dengan namanya. Padahal Betty nggak ngebolehin semua anaknya main-main di klub malam. Lalu Betty menanyai ketiganya. Sinta belajar semalaman di perpus, Gina keluar bareng cowoknya Alex, tapi dia pulang sebelum tengah malam. Sementara Karin maraton drakor di kamarnya. Jadi dia nggak mungkin keluar rumah kan? Siapa yang udah bohong? Pelakunya Sinta. Lihat deh muka sama bajunya. Semuanya dipenuhi glitter. Emang di perpus harus pakai glitter ya? Wah, gajah ini rupanya lagi ketiduran. Dia punya mimpi aneh ngundang temen-temennya untuk datang ke pesta piyama di rumahnya. Tapi salah satu tamu rupanya maling. Memangnya yang mana? Dia lagi ngumpet di bawah ranjang. Profesor Herman harus kerja lembur sampai malam. Dia baru meninggalkan kantornya sekitar jam 9. Saat dia masih dalam perjalanan pulang, hujan mulai mengguyur sampai semalam suntuk. Keesokan paginya, Profesor Hendra telat ngantor karena terjebak macet. Dan setelah sampai di kantor, dia melihat pintunya sudah rusak dan temboknya dipenuhi dengan coretan grafiti. Dia pun langsung menginterogasi 4 mahasiswanya yang baru saja dapat nilai jelek di ujiannya. Yeni bilang dia tidur lebih awal setelah latihan yoga, sementara Ricky latihan di gym sampai malam. Lily duduk di taman sambil memandangi bintang, dan Vivi harus kerja shift malam di gedung bioskop. Siapa yang berbohong? Lily, hujannya kan turun semalaman, jadi dia nggak akan bisa memandangi bintang. Lihat gambar ini deh, apa kamu bisa nemu bunga yang paling berbeda? Tuh, yang ada di pojok kiri bawah. 4 finalis kontes kecantikan lagi siap-siap sebelum tampil di babak terakhir. Tapi gaun malam Helen telah dirusak tuh. Dia pun langsung menanyai cewek-cewek lain yang ada di situ. Kania bilang dia lagi make-upan. Make-up artisnya juga mengiyakan. Yeni lagi sibuk di interview para reporter, sedangkan Ellie sibuk foto-foto untuk diposting di IG. Siapa yang ngerusak baju Helen? Pelakunya Yeni. Di balik rambutnya ada gunting. Pak Sutri ini harus keluar kota meninggalkan sang anak Gilang bersama anjingnya Coco. Wah, kebetulan dong. Saat itu malam Sabtu dan orang tuanya nggak ada di rumah. Jadi dia mau pesta-pesta di rumahnya sendiri bersama 3 temannya. Saat mereka datang, Coco terus-terusan menggonggong. Terpaksa deh, Gilang harus mengurung Coco di kamar orang tuanya. Setengah jam kemudian, Gilang ngecek lagi anabulnya. Tapi saat pintunya dibuka, anjing itu sudah pergi. Padahal semua jendela kamar tertutup rapat loh. Gilang langsung menanyai semua tamunya. Saat itu Robby lagi main video game, Nora bikin video TikTok di ruang tengah, dan Dani bikin sandwich di dapur bareng Gilang. Siapa ya yang udah ngambil anjing itu? Orang tua Gilang lagi ngeprank. Lihat tuh, mereka ngumpet di balik semak-semak dan anjingnya juga ikut. Lihat gambarnya baik-baik deh. Apa kamu bisa lihat malingnya? Itu dia, lagi ngumpet di balik pohon. Lihat semua monyetnya yuk. 3 di antaranya kelihatan paling unik. Apa kamu bisa nemu? Monyet ini menggendong anaknya, yang ini megang pisang, dan yang ini menoleh ke arah lain. Perawat Zulfa mendapat surat kaleng yang menginfokan kalau vampir telah memasuki rumah sakit. Saat mau ngecek bangsal, Zulfa ngeliat Yuli, Samuel, dan Dian di koridor. Apa kamu bisa ngebantu Zulfa nemuin vampir yang asli?
Wajah Dian dipenuhi dengan bercak noda merah. Rupanya, dia datang ke rumah sakit untuk menjenguk pacarnya Sam. Dan tadi mereka lagi makan buah naga yang dibawa Dian sebelum Zulfa lewat. Sedangkan Yuli membawa ransel besar bernoda merah. Pasti dia baru nyuri darah dari para donor. Lihat gambarnya baik-baik ya. Siapa yang berhasil kabur dari penjara? Pasti tahanan pertama karena kunci selnya sudah terbuka, sedangkan tahanan kedua belum mengambil kuncinya. Coba deh, amati baik-baik semua cewek ini. Apa kamu bisa mengidentifikasi malingnya? Pelakunya cewek ketiga. Dia megang ponsel milik cewek keempat tuh. Fotonya aja udah kepasang di casingnya. Nita pengen banget datang ke pameran yang digelar oleh seniman favoritnya. Saat akhirnya pameran itu diadakan di kotanya, dia langsung ngajak ketiga temannya biar bisa datang bareng. Tapi kok semuanya nolak ajakan Nita ya? Winda bilang dia mau nonton konser dan sudah membeli tiketnya. Sari bilang dia pengen rebahan di rumah karena lagi sakit. Sementara Vivi harus nganter adiknya ke tempat les. Karena kecewa berat, Nita kemudian menunda datang ke museum sampai keesokan harinya. Beberapa jam kemudian, Nita ngecek medsos temen-temennya dan dia jadi marah. Ternyata salah satu dari temennya sudah membohonginya. Memangnya siapa? Sari, dia ikut ke foto bareng Winda di lokasi konser. Di pagi buta, Dr. Gladys sudah sampai di rumah sakit. Kemudian dia menuju bangsal untuk ngecek pasien baru. Tapi saat melihat mereka, Gladys langsung tahu kalau salah satu pasiennya palsu. Yang mana ya? Pasien pertama, warna rambutnya nggak sama dengan cewek yang di dalam foto. Detektif Dani diminta datang ke sebuah hotel karena kamar termahal di situ telah kemalingan. Dani langsung mengecek rekaman kamera CCTV tapi nggak melihat kejanggalan. Dia pun menginterogasi semua tamu hotel. Sambil memperlihatkan tiket opera ke detektif, Karin bilang kalau dia baru nonton opera. Saat itu Yuni kecapean dan segera pulang untuk tidur. Harry duduk-duduk di kolam renang sepanjang sore dan nggak ngelihat ada yang aneh. Kamu bisa bantu detektif Dani untuk mengidentifikasi perampoknya kan? Air. Kalau nggak dipegang nggak akan jadi tunai. Apakah itu? Janji. Susan diminta untuk mendeskripsikan semua anaknya. Dia bilang semuanya berambut merah, tapi yang 3 enggak. Semuanya pirang, tapi yang 3 enggak. Semuanya berambut coklat, tapi 3 lainnya enggak. Dan semuanya berambut pink, tapi yang 3 enggak. Jadi Susan punya berapa anak sih? Ada 4, 1 berambut merah, 1 berambut pink, satunya lagi berambut coklat, dan satunya pirang. Seorang supermodel top bernama Lisa ditemukan pingsan di ruang ganti saat dia mengikuti pemotretan. Tak lama kemudian, dia dilarikan ke rumah sakit. Dokter bilang dia mengalami reaksi alergi parah, tapi setelah Lisa sadar, dia tetap ngotot bilang kalau dia belum makan seharian. Manajernya sangat cemas dengan keadaannya, lalu mulai menginterogasi semua orang yang ada di sekitar Lisa. Makeup artisnya bilang kalau dia sempat merias wajah Lisa. Dan dia membenarkan kalau Lisa memang belum mengisi perutnya. Petugas kebersihan menjelaskan kalau dia membersihkan ruang ganti dengan produk organik non-alergi. Dan saingan utama Lisa, Nora, mengaku kalau dia seharian menyaksikan proses syuting. Jadi dia nggak melihat ada hal yang mencurigakan. Terus siapa dong pelakunya? Pelakunya si makeup artis. Produk yang bisa tertelan oleh Lisa saat itu hanyalah lipstik. Lihat kedua gambar ini ya, mana dari kedua orang ini yang berani mengambil risiko besar?
Cewek yang di sebelah kiri paling gak berisiko karena dia duduk di lantai 2 dan di bawahnya ada kolam. Sedangkan cowok ini lebih berisiko dan gedungnya juga lebih tinggi. Malahan awan dan pesawatnya kelihatan dekat. Buah apa yang dermawan? Blueberry, karena kalau Blue minta pasti celamitan. Ada 5 lemon di dalam mangkok, kemudian kamu mengambil 3. Lemonmu tinggal berapa? Masih 3 dong, sesuai dengan lemon yang tadi kamu ambil. Raja Stefan punya putri cantik jelita bernama Teresa. 4 pangeran dari negeri lain datang ke kerajaan itu untuk meminang gadis tersebut. Tapi sang raja perlu yakin dulu kalau calon menantunya memang punya otak encer. Lalu dia menggelar kontes khusus dan Teresa berada di tengah ruangan seluas 70 kali 70 meter. Semua pangeran itu berdiri di atas kotak kecil di setiap sudut ruangan. Pangeran yang paling pertama memegang tangan Teresa akan jadi suaminya. Keempat pangeran itu nggak boleh meninggalkan posisinya atau memakai alat selain tangan dan akal mereka. Salah satu pangeran bisa tahu triknya loh, dan akhirnya menikahi sang putri. Memangnya dia ngapain? Dia minta Teresa untuk mendekatinya, kemudian memegang tangannya. Kamu bisa gampang mencariku di Ibu Pertiwi, Mars, Merkurius, dan Jupiter. Tapi nggak akan ketemu kalau kamu nyarinya di bulan, Venus, atau Pluto. Apakah aku? Huruf R. Manajer Herman mendapat pesan anonim yang menginfokan kalau supermarket tempatnya bekerja baru saja dimasuki maling. Herman langsung menuju ke lokasi dan melihat ada 4 wanita hamil di bagian barang sehari-hari. Dia memperhatikan keempat wanita itu dengan seksama, menemukan pelakunya, dan menelepon polisi. Gimana dia bisa tahu? Cuma wanita di sebelah kanan yang nggak pakai keranjang belanja atau troli. Pasti dia udah masukin barang curiannya ke dalam perut palsunya. Bayangin kamu lagi berada di ruangan yang nggak punya pintu dan jendela. Gimana kamu bisa keluar? Ya nggak usah dibayangin lah. Bu Monica mau memberi cucunya Ricky hadiah spesial di hari ulang tahunnya yang ke-18. Kemudian wanita itu meminta sang cucu untuk datang ke kamarnya. Dia memperlihatkan berangkasnya ke Ricky, lalu ngasihin botol bertutup gabus yang berisi anak kunci. Sayang, itu kunci berangkas nenek. Kamu boleh ambil semua uang di dalam berangkas. Kalau kamu bisa membukanya, tapi ambil kunci itu tanpa melepas tutupnya atau memecah botolnya ya. Semoga kamu bisa. Ricky menerima tantangan itu dan mulai memikirkan solusinya. Apa yang akan kamu lakukan agar kuncinya keluar? Pencet tutupnya sampai masuk ke dalam botol. Dengan begini kamu akan gampang ambil kuncinya. Lihat gambarnya deh, ada yang salah nggak sih? Bayangan tangan yang megang tas di dalam cermin berbeda dari aslinya. Ami naksir tetangganya. Dia mendatangi penyihir lokal Nyi Ice Marice untuk meminta bantuannya. Nyi Ice bilang kalau dia mau bikin ramuan cinta berwarna ungu. Di malam bulan purnama, Nyi Ice mengambil selembar kertas berisi resep ramuan cinta yang berasal dari neneknya dulu. Dia kemudian mencampur semua bahannya kecuali bahan terakhir. Tiba-tiba angin bertiup kencang hingga mengempaskan resep itu ke perapian. Nyi Ice langsung murung. Dia lupa dengan nama bahan terakhirnya tadi. Tapi dia tahu kok kalau ramuan itu berwarna ungu. Ayo dong, bantu Nyi Ice Itu cuaca dingin dan turun hujan. Seorang polisi menerima telepon dari petugas kebersihan hotel. Katanya orang itu menemukan wanita yang tak sadarkan diri di salah satu kamar hotel. Saat polisi tiba di hotel tersebut, wanita yang bernama Anna itu sudah sadar.
Polisi bertanya apakah di kota itu ada yang bisa membantunya. Ana bilang dia punya adik, tapi adiknya itu tidak tahu mengenai kedatangannya karena Ana ingin membuat kejutan. Polisi pun menelepon adiknya Ana dan berkata, "Kakak Anda datang ke kota ini, tapi ada orang yang menyerangnya. Tolong datang secepatnya." Begitu adiknya Ana datang, dia malah ditangkap. Loh, kenapa? Ana bilang kalau adiknya tidak tahu kalau Ana mau mengunjunginya. Polisi juga tidak bilang kemana si adik harus datang, tapi dia berhasil menemukannya. Jadi, entah bagaimana si adik tahu lokasi tersebut. Citra adalah arkeolog yang menjelajahi Gua Purba. Setelah sebulan berada di sana, dia menemukan tempat tersembunyi dengan 3 buah peti. Salah satunya berisi emas. Tapi jika wanita itu memilih peti yang salah, dia akan terkurung selamanya di gua itu. Surat pendek di peti pertama bertuliskan, emasnya tidak ada di peti kedua. Surat kedua bertuliskan, emasnya ada di peti ke-1 atau ketiga. Dan yang terakhir, emasnya tidak ada di sini. Peti mana yang harus dibuka, Citra? Kalau emasnya tidak ada di peti kedua, pasti ada di peti ke-1 atau ketiga. Tapi surat di peti ketiga bertuliskan kalau emasnya tidak ada di situ. Jadi, pasti ada di peti pertama. Benny bekerja di klub VIP. Tugasnya agar tidak membiarkan anak di bawah umur dan orang yang mencurigakan masuk. Setiap hari ada saja pengunjung yang membawa kartu identitas palsu mencoba masuk ke klub itu. Dan Benny harus memeriksa keasliannya. Berikut ini ada beberapa kartu identitas. Tugasmu membantu Benny memutuskan apa pemilik kartu bisa masuk atau tidak. Coba lihat yang satu ini. Bagaimana menurutmu? Sepertinya Adisti lahir tanggal 28 bulan 13 ya. Kartu identitas ini pasti palsu. Bagus sekali, ini ada lagi. Apakah Benny boleh mengizinkan orang ini masuk? Orang ini seharusnya sudah berusia 46 tahun, tapi di foto dia terlihat seperti masih remaja. Sepertinya Benny tidak boleh mengizinkannya masuk, mencurigakan sekali. Bagaimana dengan yang satu ini? Masuk atau jangan? Kartu identitas ini terlihat asli, sepertinya aman membiarkannya masuk. Orang yang berbeda, keputusannya juga berbeda. Apa ada yang mencurigakan di sini? Dia sepertinya oke. Satu lagi, apa dia diizinkan masuk oleh Benny? Lihat alamatnya, Lombok NTT. Harusnya NTB. Pasti ini kartu identitas palsu. Jadi dia harus pulang. Hendra pergi mengunjungi neneknya. Beliau tinggal di kompleks yang berbeda. Saat berada di rumah neneknya, ada yang mencuri sepeda Hendra. Pria muda itu menelepon polisi dan bilang kalau dia melihat sepeda itu diambil oleh Pak Joko. Hendra selalu berdebat dengan pria itu. Hendra dan polisi pun menemui Pak Joko. Polisi bertanya apakah pria itu telah mencuri sepeda. Pak Joko membantah dan mengatakan dia baru saja selesai mengecat pagar. Polisi pun percaya. Mengapa? Pak Joko tampaknya jujur. Ada cat basah menempel di rumput dekat pagar. Ini membuktikan kalau Pak Joko memang baru saja mengecat pagar itu. Ketika Maria baru saja kembali setelah berjalan-jalan dengan anjingnya, dia sadar ada yang mencuri gelang kesayangannya dari kamarnya. Kakaknya, Bella, juga menyukai gelang itu. Jadi, Maria mencari kakaknya dan menanyakan apa dia telah mengambil aksesori itu. Maria berpapasan dengan Bella saat Bella keluar dari kamar mandi.
Bella membantah mengambil gelang itu. Dia berkilah kalau dia sedang mandi saat itu. Dia bahkan tidak punya waktu untuk memasuki kamar adiknya. Maria mengintip ke kamar mandi dan menyadari kalau Bella berbohong. Dia tidak sedang mandi saat kejadian. Bagaimana Maria bisa tahu? Kalau Bella benar-benar mandi, cermin di kamar mandi akan berkabut. Tapi lihat, cerminnya kinclong banget. Wanita terkaya di kota bernama Nyonya Melati datang untuk menonton pertandingan sepak bola. Dia duduk di kursi terbaik di baris pertama. Di tengah permainan, dia menyadari ada orang yang mencuri kalung berliannya. Untungnya ada polisi yang duduk tepat di sebelah Nyonya Melati. Dia mulai mengamati orang-orang di sekitar tempat kejadian. Satu orang menjadi tersangka utamanya. Dan siapa yang kamu curigai? Lihat, ada pria yang berpakaian seperti pemain sepak bola dengan nomor 7 di punggungnya. Tapi seperti yang kamu lihat, nomor 7 sedang bermain. Orang itu pasti berpakaian seperti pemain sepak bola agar tidak mencurigakan. Effie tinggal bersama suaminya, tapi hanya keluarga dan teman dekatnya saja yang diundang ke pesta pernikahan mereka. Suatu ketika, teman lamanya Diah berkunjung dari luar negeri ke rumah Effie. Suami Effie sedang dalam perjalanan bisnis saat itu. Belum sempat Effie memberitahu soal suaminya, Diah langsung tahu bahwa Effie tidak tinggal sendirian. Bagaimana dia mengetahuinya? Ada 2 sikat gigi di kamar mandi. Salah satunya mungkin milik orang lain. Tika dan Mila bekerja di penampungan hewan di akhir pekan. Tika membawa anjing berjalan-jalan, sementara Mila memberi makan kucing. Siapa yang melakukan kesalahan?